I got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out that thing, hold fast, I'm going bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Angus Abdul Rahman MSI dan rekan-rekan yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Lutfi Alfianika dari Prodi S1 PJJ Manajemen. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan paparan UTS mata kuliah Perekonomian Indonesia mengenai Middle Income Trap. Nah, langsung saja kita bahas materinya. Pernahkah Anda membayangkan sebuah negara yang berhasil mentas dari kemiskinan, namun kemudian seolah-olah kehabisan bensin dan gagal menjadi negara maju? Kondisi ini nyata dan dalam ilmu ekonomi makro kita menyebutnya sebagai middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Nah, hari ini saya akan menjelaskan apa strategi yang harus dilakukan Indonesia agar kita tidak terjebak dan sukses mencapai visi Indonesia Emas 2045. Nah, menurut laporan Bank Dunia tahun 2007, middle income trap adalah kondisi di mana negara terjepit di tengah. Kita kehilangan daya saing karena upah buruh kita tidak lagi semurah negara-negara miskin. Namun di saat yang sama, kita belum memiliki inovasi dan teknologi yang setara dengan negara-negara maju. Kita kehilangan pijakan lama, tapi belum punya pijakan baru. Nah, mari kita lihat data empirisnya. Saat ini PDB per kapita Indonesia berada di kisaran 4.798 dolar. Ini menempatkan kita persis di ambang batas bawah kategori upper middle income. Pertumbuhan ekonomi kita yang stabil di angka 5% memang patut diapresiasi. Tapi itu tidak cukup membuat kita melompat menjadi negara maju. Untuk itu kita butuh manuver kebijakan makroekonomi yang radikal. Mari kita bedah dari 3 pilar utamanya. Pilar pertama, mengenai kebijakan fiskal atau bagaimana pemerintah mengelola APBN. Ini adalah motor transformasi kita. Ada 3 fokus utama di sini. Yang pertama, pergeseran belanja. Subsidi konsumtif harus dipangkas dan dialihkan besar-besaran untuk investasi human capital, seperti pendidikan STEM dan pengenasan stunting, serta riset dan pengembangan. Kemudian yang kedua, optimalisasi tax ratio. Rasio pajak kita masih di kisaran 10%. Pemerintah harus memperluas basis pajak lewat core tax system agar ruang fiskal kita cukup luas untuk mendanai modernisasi industri. Kemudian yang ketiga, insentif hilirisasi bersyarat. Pemerintah boleh memberikan tax holiday, tapi syaratnya ketat. Investor harus mau mentransfer teknologi dan membangun rantai pasok lokal, bukan sekedar mengeruk nikel mentah lalu pergi. Nah, kenapa fokus pada human capital tadi sangat krusial? Maka kita akan merujuk pada pemenang Nobel Ekonomi Paul Romer. Dengan teori pertumbuhan endogennya, pertumbuhan jangka panjang itu didorong oleh investasi pada pengetahuan. Maka itu kita harus bergeser dari industri yang mengandalkan otot atau padat karya menjadi industri yang mengandalkan otak atau padat pengetahuan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pilar kedua mengenai kebijakan moneter yang dikendalikan oleh Bank Indonesia. Jika fiskal adalah motornya, moneter adalah stabilitasnya. Investor teknologi tinggi butuh kepastian, maka inflasi harus dijaga ketat di angka rendah, sekitar 2,5%. Inflasi yang stabil juga akan menjaga daya beli kelas menengah kita. Selain itu, nilai tukar rupiah harus dijaga agar tetap kompetitif. Jangan terlalu kuat sampai mematikan daya saing ekspor kita, tapi jangan terlalu lemah sampai membuat impor mesin-mesin industri menjadi sangat mahal. Nah, Bank Indonesia juga bisa menggunakan instrumen makroprudensial, misalnya memberi pelonggaran giro wajib minimum atau GWM, khusus untuk bank yang mau mendanai manufaktur maju atau energi hijau. Selanjutnya kita akan menuju pilar ketiga yang sering menjadi polemik, mengenai kebijakan utang luar negeri atau ULN. Nah, sebagai mahasiswa manajemen, kita melihat utang leverage secara objektif. Utang itu sah,
asalkan ditarik untuk hal yang produktif. Karena prinsip pertamanya, komposisi utang harus sehat. Fokus tarik Foreign Direct Investment atau FDI jangka panjang. Hindari ketergantungan berlebih pada hot money atau investasi portofolio jangka pendek. Lalu yang kedua, utang haram hukumnya dipakai untuk membiayai operasional rutin atau subsidi. Utang luar negeri wajib dialokasikan untuk capital expenditure seperti membangun infrastruktur pelabuhan, jalan tol, hingga infrastruktur digital. Kenapa infrastruktur itu penting? Lihat angka ini. Di angka 6,2. Ini adalah skor incremental capital output ratio Indonesia. Idealnya angka ini ada di level 4. Nah, angka 6,2 menunjukkan bahwa ekonomi kita masih sangat inefisien. Biaya logistik mahal, birokrasi berbelit. Nah, utang produktif untuk infrastruktur fisik dan digitalisasi adalah obat penawar untuk menekan inefisiensi ini. Nah, sebagai kesimpulan, keluar dari middle income trap itu ibarat mendaki gunung yang sangat curam menuju puncak negara maju. Kebijakan fiskal adalah mesin pendorongnya yang diisi oleh SDM berkualitas. Lalu kebijakan moneter adalah peredam kejutnya agar ekonomi tidak overheating. Lalu kebijakan utang luar negeri yang dialokasikan secara produktif adalah bahan bakar akseleratornya. Ketiganya harus berjalan sinkron dan presisi. Demikian analisis makroekonomi dari saya mengenai strategi Indonesia menghindari jebakan pendapatan menengah. Terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, dan rekan-rekan semua. Mari bersama-sama kita mewujudkan Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.